أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ummi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita keluar dari momentum Jumat penting ini tidak bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rugi rasanya kalau sudah sholat Jumat takwa kita juga tidak bertambah. Mari sejenak lupakan pekerjaan, mari sejenak fokuskan diri bersama Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari berislam sampai mati dan jangan keluar dari Islam sampai mati. Tema yang akan Fatih bawakan pada hari ini adalah as-sidqu ma'allah, jujur bersama Allah atau senantiasa membenarkan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur bersama Allah. Kejujuran sudah diteliti oleh sebuah lembaga di negara ini. 70% anak-anak di rumah itu tidak percaya kepada orang tuanya kalau bicara kejujuran. Umumnya anak Indonesia ini gak percaya kepada orang tuanya kalau sudah bicara kejujuran. Jadi jujur saat ini memang sedang menjadi barang mahal. Mudah-mudahan keluar dari sini kita menjadi orang yang jujur. Tapi jujur ini memang banyak sekali cabangnya. Khatib akan fokus satu poin saja tentang kejujuran, yaitu jujur bersama Allah. Saya pernah satu hari ketika sedang umroh diketok, digedor pintu saya. Assalamualaikum, jam 2 malam di Mekah kejadian. Saya buka, ternyata jamaah saya rambutnya gondrong, laki-laki, pakai t-shirt, kemudian pakai blue jeans yang lututnya sudah belel, itu sudah robek. Ustaz, malam ini kita tawaf bareng yuk. Saya lihat dari atas ke bawah, ini nggak salah nih ngajakin tawaf pakai t-shirt dan blue jeans yang sudah belel dengkulnya. Udah, nanti saya cerita di jalan deh Ustaz. Fine. Saya pakai gamis saya dan rasanya saya sedang memuliakan Allah dengan gamis ini. Di tengah jalan dia cerita, kenapa saya berpakaian seperti ini hari ini Ustaz? Beginilah seharusnya saya mati. Dia seorang climber, seorang pendaki gunung yang tersesat di sebuah puncak gunung, yang dia akhirnya bisa selamat dengan meninggalkan semua beban pada dirinya, karena satu-satunya jalan untuk selamat itu kalau dia loncat ke tebing yang lain. Dan untuk loncat itu 2 syaratnya. Tidak ada sesuatu pun yang membebani berat badannya secara fisik. Dan yang kedua, tidak boleh ada sedikit pun rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Karena dia bilang, kalau saya mati sendirian, yang tahu saya mati di sini itu cuma burung-burung yang mengkonsumsi jasad saya. Dengan izin Allah Ustaz, saya loncat
Setelah saya tinggalkan sepatu saya tinggalkan ransel saya karena tidak boleh ada yang membebani sedikit pun dari tubuh saya. Termasuk satu hal, nggak boleh sedikit pun ada rasa takut saya. Kalau ada sedikit saja takut saya, maka saya akan kehilangan energi dan saya tidak akan selamat. Saya loncat, akhirnya saya masih hidup dan saya berterima kasih pada Allah. Saya bernazar, saya harus kerja keras, saya harus mengunjungi Allah di rumahnya, dan saya harus menyerahkan diri saya, dan saya ingin mati di jalan Allah. Dan baju ini, celana ini menjadi saksi. Biarlah orang menilai apa tentang saya. Saat ini saya ingin jujur kepada Allah. Seharusnya saya sudah mati, dan hari ini saya dikasih kehidupan. Saya masih bersama anak saya masih bersama istri saya ini karena Allah yang menghendaki saya hidup. Setelah itu sejujurnya saya merasa rendah di hadapan Dia. Saya dengan gamis kesucian ini saya rasa bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak menilai fisik saya. Sebaliknya orang ini yang jujur dengan Allah, bukan dengan pakaiannya, bukan dengan simbolnya, terus terang saya kagum sama dia. Sidang Jumat rahimahullah. Jujur bersama Allah memang sesuatu yang membuat kita melakukan lompatan-lompatan besar di dalam hidup ini, di tingkat individu. Muslimin yang berada di masjid ini, saya ingin katakan kepada Anda akan menjadi orang-orang hebat yang bisa melakukan lompatan-lompatan besar kalau senantiasa Anda jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup. Sehingga Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya taatlah pada Allah. Ketika diperintahkan, mengikat dirilah kamu kepada aturan Allah ketika dilarang. Betapa jeleknya kalau kita menjadi orang yang suka bohong, membohongi diri sendiri, membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lama-kelamaan kita jadi munafik. Dan ketahuilah bahwa penyakit terbesar kejujuran itu adalah bohong. Ra'sudun al-kadhib. Sedang jemaah, ada satu pepatah qaul para ulama yang bagus sekali. Fasa'adatuhu fi sidqil azimah wa sidqil fi'l. Kalau mau jadi orang yang berbahagia, jadilah orang yang jujur dalam tekad dan jujur dalam laku, dalam perbuatan. Kedua hal ini yang membuat kita bisa bahagia. Jujur dalam tekad bersama Allah, membenarkan Allah, dan itu harus diimplementasikan dalam bentuk jujur dalam perbuatan, dalam pekerjaan. Wa man sadaqallaha fi jami'i umurihi sana'a lahu fawqa ma yasna'u li ghairihi. Barang siapa yang senantiasa membenarkan Allah di setiap perbuatannya, maka akan Allah buat untuk dia melebihi dari yang dia lakukan, baik untuk dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Begini ceritanya. Umar bin Khattab satu hari ngecek kejujuran seorang anak kecil penggembala yang dititipi gembalaan beranak pinak, sementara majikan yang menitipkannya tidak tahu berapa jumlah gembalaan yang sudah dilahirkannya. Lalu Umar ngetes kejujuran anak ini. Ini saya kira cocok buat kita sebagai pegawai di mana saja kita bekerja. Nah, bagaimana kalau saya beli 1 ekor dari gembalaanmu, toh pemiliknya juga tidak tahu? Anak itu lalu berkata, fa aina Allah? Oke lah, orang tidak tahu, tapi Allah, apa Allah tidak tahu, Tuhan? Saudara-saudara, inilah yang membuat kenapa Umar bisa memimpin 2/3 dunia. Saat itu, menurut analisis saya, kenapa Umar menanyakan soal kejujuran ini kepada anak gembala? Dia ingin tahu sebagai pemimpin,
sejauh mana dia menanamkan kejujuran tauhid kepada umatnya, kepada rakyatnya. Dan untuk tahu kejujuran rakyatnya, dia mulai dari yang paling jauh dari pendidikan, yang bergaulnya sama hewan, kurang banyak ilmunya, tapi ternyata dia mendapati rakyatnya jujur. Dan ini barangkali yang membuat Islam pada masa itu jaya, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu yang kemudian bisa memimpin 2/3 dunia. Dalam skala kecil, pemimpin perusahaan, ketika Anda sebagai seorang pemimpin, sebetulnya indikator penting mengukur kesuksesan Anda sebagai seorang pemimpin adalah coba cek kejujuran bawahan Anda. Kalau Anda sudah bersama orang-orang yang jujur, percayalah, perolehan akan berlipat, kinerja akan bagus, maka produktivitas pun akan menjadi tinggi. Dan Anda sebagai pribadi, selain sebagai pegawai, dan Anda juga punya bisnis lain di luar pekerjaan Anda, insya Allah berlipat ganda itu penghasilan Anda di luar. Kalau Anda jujur bekerja di perusahaan Anda bekerja, maka pegawai Anda yang di bawah Anda pun akan jujur, dan Anda akan enak tidur, dan penghasilan Anda akan berlipat. Saya akan kasih contoh di dalam Al-Quran orang-orang hebat karena kejujurannya yang diagungkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim itu menjadi orang hebat, dimuliakan di dalam Al-Quran, dan kita diminta untuk mengingat nama penting itu. Hanya ingin Allah tekankan innahu kana siddiqan nabiyya, karena Ibrahim itu tipe nabi yang banyak membenarkan janji Allah, nggak banyak mikir. Nah, saya juga ingin beritahu, rasio kita ini kadang menjadi penghalang kejujuran. Kenapa? Jangan terlalu rasional dalam hidup, nggak bisa jadi orang hebat. Percaya, Anda nih yang beragamanya terlalu rasional biasanya standar. Agama itu irasional, karena agama itu bersifat keyakinan, belief. Yang namanya belief di luar risiko. Contoh, kalau Anda jadi Ibrahim, ingin membenarkan Allah, disuruh masuk api, mau gak kira-kira? Ibrahim gak tahu kalau saat itu api bakal berubah menjadi dingin. Rasionya gak sampai saat itu. Kalau sekarang dengan teknologi konversi energi listrik menjadi energi panas, jadilah kompor gas misalnya. Ada kulkas, dikonversi energi listrik menjadi energi dingin. Saat ini rasio kita bisa mengatakan betul apa yang dilakukan Ibrahim. Saat ini rasional, bahwa ternyata energi api bisa berubah menjadi energi dingin. Bahkan bahasa Al-Quran itu secara sains itu menyiratkan teknologi canggih sebetulnya. Ketika Allah berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, rubahlah energimu menjadi energi dingin, tapi jadilah kamu penyelamat bagi Ibrahim. Kata ulama dalam tafsir, seandainya tidak ada kata-kata wasalaman ala Ibrahim, jadilah kamu api penyelamat bagi Ibrahim, maka Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api. Coba rasionya, mungkin gak orang mati kedinginan di dalam api? Yang kita tahu dengan rasio kita, karena rasio manusia itu naif. Rasiomu, logikamu terlalu naif. Kamu tuh mau mempercayai sesuatu itu benar kalau masuk akal, ya kan? Anda tuh tidak mempercayai sesuatu kalau tidak masuk akal. Padahal yang namanya akal manusia ini lemah. Di mana kelemahannya? Kausalitas. Akal manusia itu mau menerima akibat kalau jelas sebab. Kenapa Anda mau kerja di perusahaan ini? Kenapa Anda mau menjalani sebab? Karena Anda tahu akibatnya bakal dapat gaji akhir bulan. Saya nggak yakin Anda mau bekerja menjalani sebab kalau tidak jelas akibatnya. Tetapi
Kalau Anda mau jadi orang yang melampaui batas rasio manusia dan mau melakukan hal-hal besar, Musa alaihissalam, gila aja lagi pengikut Musa, mau nyeberangi laut modalnya tongkat doang. Kalau modalnya perahu rasional lah. Ini modalnya tongkat. Kalau nenek sihir mungkin di dongeng bisa terjadi, bisa menyeberangi lautan. Tidak. Percaya. Yang namanya beragama itu berkeyakinan. Tapi sekarang ini musimnya liberalisme, musimnya sekolah. Banyak otak orang Islam itu udah susah. Isi kepalanya nggak yakin sama Allah, lebih yakin kepada ilmunya sendiri. Ibrahim jadi Ibrahim, Musa jadi Musa. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran tentang Ismail. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ismail dijadikan Ismail ini buat anak-anakku sekalian, anak-anak muda, kalian akan menjadi orang hebat. Nah, kepada ayah, didik anakmu untuk menjadi anak yang jujur kepada agama Allah. Sekolahan anak-anakmu belum tentu mengajarkan ini di sekolahnya, karena terlalu rasional dan kadang-kadang juga rendah di bawah standar rasional. Ajarkan nilai-nilai Al-Quran untuk jujur. Ismail dijadikan Ismail dan disebut namanya karena membuktikan janjinya Allah, membenarkan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimahullah. Sekarang siapa saja yang sedang dalam kondisi musibah, ada di antara jamaahnya lagi sedih, ya, percayalah, hanya kejujuranmu dalam membenarkan Allah yang bisa mengeluarkanmu dari berbagai macam tekanan. Saya ingin sampaikan kisah masyhur, kisah yang jelas-jelas terjadi tentang 3 orang pemuda yang terperangkap di dalam gua yang kemudian tertutup batu. Tidak ada cara untuk bisa keluar dari gua itu karena memang tidak ada lagi jalan secara rasional untuk bisa keluar, di mana mulut gua sudah tertutup oleh batu yang besar dan di luar tenaga manusia. Tapi lihat, ada 3 pemuda bertawassul, bermediasi dengan 3 kejujurannya kepada Allah. Yang satu, seorang pemuda yang menjaga kesucian dirinya untuk tidak mau berzina, untuk tidak mau berpacaran, untuk tidak mau menistakan dirinya. Dia pernah melakukan itu karena Allah. Ya Allah, kalau memang saat aku menjaga kesucian diriku itu karenamu ya Allah, betul itu karenamu, maka berilah pertolongan kepadaku. Bergeser sedikit batu dari pintu gua itu. Yang kedua, amanah. Ada seorang pemuda yang pernah tidak khianat. Dia ingin selalu beramanah. Itu pun karena Allah dia lakukan. Sebagai seorang pegawai, sebagai seorang profesional, dia amanah itu karena Allah, bukan karena rasionya, bukan karena apapun yang bakal dia peroleh, tidak, karena Allah dia lakukan. Ya Allah, kalau memang aku menjalankan amanah ini karenamu, yang pernah aku lakukan itu dulu karenamu, maka buktikanlah, bergeserlah batu itu. Dan yang ketiga adalah seorang pemuda yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, mungkin di antara Anda masih ada yang punya orang tua tapi sudah sepuh. Rasulullah bersabda, betapa ruginya kalau Anda punya orang tua sepuh masih hidup tapi Anda nggak bisa masuk surga. Tinggalkan deh semua proyek, tinggalin semua pekerjaan. Kalau orang tuamu yang sudah sepuh itu minta pertolongan kamu, butuh pertolongan kamu, dahulukan dia. Itu jalan kamu masuk surga. Nah, ada seorang pemuda yang melakukan itu karena Allah, maka kemudian karena jujurnya kepada Allah dan membenarkan Allah, maka akhirnya selamatlah 3 orang pemuda dengan 3 perbuatan baiknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih tinggi lagi, ada seorang sahabat bernama Anas bin Nadhr yang dia buktikan. Tapi saya ingin persingkat saja dengan sebuah kisah, bahwa seorang pemuda ini menanti perjumpaannya dengan Allah, dan ketika berperang dia tidak termasuk yang mati syahid. Lalu dibagilah rampasan perang oleh Rasulullah. Orang Badui yang ilmunya pendek, yang rasionya juga nggak neko-neko, sederhana dia menjalani itu. Ya Rasulullah,
Aku ini ikut jihad bukan untuk dapat rampasan perang ini ya Rasulullah, bukan. Dengan semua kesederhanaannya. Nih Rasulullah, saya berharap saya bisa wafat di jalan Allah dan mendapatkan trofi sebagai syahid, dan panah itu menancap di leherku, kata dia. Ditunjuk di sininya. Ini dalam riwayat yang sahih. Kata Rasulullah, kalau kamu membenarkan Allah, maka Allah akan memenuhi janjinya padamu. Betul. Di perang Uhud dicari orangnya, dan ternyata ketika dibuka, betul, nancap panah di lehernya persis di mana dia tunjuk. Saudara-saudara, Anda bisa melakukan hal-hal besar di dalam hidup kalau mau jujur kepada Allah. Ya, di tengah kebohongan publik, di tengah rekayasa publik, khususnya para jurnalis. Ada kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik satu hari suruh ikut perang Tabuk, ternyata mangkir. Satu hari Rasul bertanya kepada dia, ini buat para jurnalis, Ka'ab, sini, bukankah kamu pernah berjanji kepadaku untuk jujur dan menjual dirimu kepada Allah sebagai seorang muslim? Iya ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak ikut perang Tabuk? Ya Rasulullah, saat paling berat bagiku adalah sejujurnya, kalau aku berpisah darimu dan keluar dari kita. Tapi Rasulullah, sejujurnya juga, saat aku tidak ikut bertarung di medan Tabuk dan ketika aku bersama manusia, aku tidak bahagia. Dan aku dikaruniakan oleh Allah punya argumentasi, bisa meyakinkan orang itu sehingga orang itu tidak tersakiti. Hari ini aku punya argumen, kalaupun aku berbohong kepadamu Rasulullah, engkau pasti juga tidak tahu aku berbohong. Tapi aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bisa berbohong kepadamu hari ini Rasulullah, tapi aku gak yakin bisa bohongi Allah. Sekarang aku juga bisa berbicara sejujurnya, tapi aku tahu engkau bakal marah. Aku akan biarkan engkau marah karena aku ingin minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, aku tidak punya alasan sedikit pun pada hari ini di hadapanmu, dan aku minta maaf kepada Allah. Dan satu hal ya Rasulullah, aku tidak pernah bahagia dan aku selalu susah kalau aku tidak bersamamu dan berjuang bersamamu. Rasulullah kemudian berkata, amma hadza faqad shadaq. Orang ini benar dengan apa yang dikatakannya. Semoga sidang Jumat pada hari ini dikaruniakan kekuatan jujur bersama Allah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'ala sahabati ajma'in. Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala tabi'in wa tabi'in ala ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qabil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sering kali kami aniaya diri kami sendiri, sering kali kami berbuat jahat pada diri kami sendiri karena kami membohongi diri kami sendiri. Ya Allah, jangan kau biarkan kami dikendalikan oleh lidah kami sendiri walau sesaat. Jangan kau biarkan diri kami dikendalikan oleh rasio kami sendiri walau sesaat. Jangan kau biarkan diri kami dikendalikan oleh selera kami sendiri walau sesaat. Rabbana wa la takilna ila anfusina tarfatan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami agar kami selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, memperindah ibadah-ibadah kami kepadamu. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu membenarkan Engkau, membenarkan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan membenarkan sunnah-sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ayah yang jujur, jadikanlah kami suami yang jujur, mampukan kami menanamkan kejujuran pada diri kami sendiri, mampukan kami menjadi teladan kejujuran bagi anak-anak kami, bagi bawahan kami. Ya Rabbana, auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu.